Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan online ini. Selamat datang kembali di mata kuliah teknologi pengendalian hama. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai Integrated Pest Management, atau dalam bahasa Inggris disingkatnya adalah IPM. Kita akan mempelajari konsepnya dulu, jadi agar kalian paham ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah pengendalian hama terpadu. Jadi bagaimana sih pengendalian hama terpadu itu? Bagaimana konsepnya? Nah, kita akan pelajari hari ini. Oke. Selanjutnya, nah hari ini sebenarnya kita akan lebih memahami sebenarnya apa sih IPM itu, kemudian apa sih primary features atau poin-poin penting yang harus kita pahami dalam IPM. Dan setelah mengikuti mata kuliah ini, hari ini kalian akan menyadari bahwa yang namanya Integrated Pest Management itu adalah bukan sesuatu yang blueprints atau textbook. Dalam artian bukan sesuatu yang pakem. Namun Integrated Pest Management itu adalah sesuatu yang bisa kita rancang berdasarkan masalah yang ada di lapangan, gitu ya. Kalau dari asal katanya ada Integrated Pest Management. Integrated adalah composed of separate parts united together to form a more complete and compatible unit. Ya, intinya adalah bagaimana kita mengintegrasikan aspek pengendalian dari satu pengendalian ke pengendalian yang lainnya. Kemudian pest, kita sudah tahu sendiri, pest adalah organisme yang menyebabkan kehilangan ekonomi pada tanaman utama kita, dan manajemen adalah bagaimana kita memanage itu semua agar tidak hanya hama sasaran saja yang ikut turun populasinya, namun juga bagaimana kita bisa menjaga ekosistem menjadi lebih baik, kemudian lebih ecologically, kemudian bagaimana impact-nya terhadap manusia atau petani itu sendiri dalam aplikasi Integrated Pest Management. Oke, selanjutnya ini ada thinking assignment. Ini adalah kalian saya ajak untuk berpikir bagaimana sih fakta di lapangan terkait dengan penggunaan pestisida dan juga pengendalian hama, dan apakah impact atau apakah dampak dari penggunaan pestisida tersebut dan juga dampak dari pengendalian hama. Apakah ada dampaknya? Tentu saja ada ya. Terkadang banyak dari kita atau bahkan banyak dari petani itu jika ada suatu masalah di lapangan, langsung nanya ke kita. Misalnya gini, saya punya tanaman padi saya terserang ini nih, apa obatnya? Gitu ya. Jadi kayak yang namanya penggunaan obat dalam tanda kutip atau pestisida itu dalam pertanian kita itu sebagai komponen utama gitu. Jadi sebagai opsi, primary option ketika kita mengendalikan hama. Apakah itu betul? That's completely wrong ya. Kalau misalnya ada masalah kemudian langsung kita obatnya apa, pestisidanya apa. Salah ya, salah besar. Hari ini kita akan mempelajari itu. Nah, kemudian fakta yang ada di lapangan bagaimana? Fakta yang ada di lapangan itu adalah yang namanya petani itu secara ambisius dia menyemprotkan pestisida. Mungkin bahkan ketika dia melihat
3 ekor, 5 ekor, 6 ekor, langsung semprot sampai semuanya habis, sampai tidak ada serangga satupun misalnya yang ada di tanam. Itu ya kecenderungan petani. Overuse, penggunaan berlebihan, penyalahgunaan pestisida, dan bahkan banyak dari kita ataupun petani itu adalah cenderung untuk mencampurkan antara satu pestisida dengan pestisida yang lainnya, bahkan mungkin sampai 3-5 macam. Apakah dengan kita mencampurkannya itu kemudian lalu akan berdampak bagus ke dalam misalnya hama sasaran kita dan juga musuh alaminya? Atau bahkan dari misalnya 3-5 jenis pestisida tersebut mempunyai bahan aktif yang sama? Percuma saja ya, karena yang namanya pestisida, insektisida dan lain sebagainya itu mempunyai bahan aktif tersendiri di dalam komposisinya yang bisa kita baca di labelnya. Lalu kemudian apakah dengan mencampurkan satu pestisida dengan pestisida yang lain itu akan kompatibel pengendaliannya dan lain sebagainya? Belum tentu ya. Kemudian menyebabkan apa ketika overuse, misuse, even abuse pesticide? Itu menyebabkan insecticide resistance, resistensi terhadap insektisida, yang artinya hama itu kemudian akan semakin kebal terhadap insektisida. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian resurgensi itu adalah kenaikan populasi hama setelah penggunaan pestisida sintetik. Kemudian sudah gitu pengendaliannya akan menjadi gagal. Kenapa? Udah nggak ampuh lagi, mau kamu semprot sebanyak apapun hamanya masih tetap hidup. Ya. Jadi sebenarnya apa yang salah dengan pengendalian kita ini? Pasti harus ada yang dievaluasi. Yang pasti penggunaan pestisida yang berlebihan dan lain sebagainya itu akan menjadikan ecological imbalance. Yang artinya itu adalah ya keseimbangan ekologi kita sudah tidak bagus lagi dong, baik itu dari segi tanahnya, kemudian musuh alaminya, airnya, belum juga ke efek terhadap petaninya, efek kesehatannya, belum lagi pest management cost-nya, cost yang ditimbulkan dari pengendalian itu sangat besar sekali, sehingga cenderung nanti petani tidak mendapatkan keuntungan yang optimum gitu. Nanam aja tapi keuntungannya sedikit. Kemudian impact-nya juga terhadap musuh alami. Musuh alaminya pasti juga akan terganggu di sini ya. Bahkan bisa mati. Kalau mati otomatis banyak yang mati, kemudian apa yang terjadi dengan tingkat trofik di bawahnya, yaitu hama. Hama juga akan membludak, akan outbreak, akan meledak. Ya. Kemudian ini ya penggunaan insektisida intensif akan menyebabkan resistensi, resurgensi, secondary pest. Secondary pest ini adalah munculnya hama sekunder, kemudian polusi lingkungan, kemudian resiko keselamatan kerja bagi petani, dan juga residual on harvest material. Ini hubungannya dengan MRL. Maksimum residual level akan saya jelaskan nanti ya di slide. Dan oke. Jadi yang pertama, pest resistance. What does the mean of pest resistance? It simply means ketahan hama itu kan semakin tahan ya terhadap pestisida, yaitu adalah disebutkan di situ adalah pesticide resistance describe the decreased susceptibility of the pest population to a pesticide. Intinya adalah resistensi pestisida itu adalah penurunan kerentanan dari hama terhadap pestisida that was previously effective at controlling the pest. Yang sebelumnya itu efektif untuk mengendalikan hama,
Namun kemudian tidak efektif lagi seberapapun kita mengendalikan atau menyemprotkan pestisida gitu. Oke, sekarang kita beralih ke gambar yang sebelah kiri ya. Oke, bentar. Oke, kita lanjutkan. Kita ada gambar di sebelah sini. Ini bagaimana sih pest resistance itu terjadi atau ketahanan hama itu terjadi. Ini yang awalnya yang tidak resisten itu ini ya, yang warnanya putih, dan resisten bawaan itu warnanya hitam. Setelah aplikasi insektisida yang pertama, yang hama yang tidak resisten, kemudian dia akan mati. Kemudian yang resisten otomatis dia akan bertahan. Dan kemudian yang resisten itu kemudian dia akan breeding, dia akan melakukan perkawinan, reproduksi dan sebagainya. Sehingga populasi hama yang resisten itu akan semakin banyak. Kemudian lanjut, pasti dilakukan misalnya aplikasi insektisida yang kedua. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah yang hama yang resisten bawaan itu akan lebih banyak lagi gitu ya. Dan juga sampai ke aplikasi insektisida yang ketiga ini. Yang ujung-ujungnya adalah hama yang resisten bawaan itu jauh lebih banyak daripada yang tidak resisten. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi ketika pest resisten itu berlangsung gitu ya, sehingga populasi dari resisten bawaan itu semakin tinggi. Nah, ini ya, ada di sini ada gambar kutu daun. Di sini ada gambar kutu daun ya, yang resisten itu yang warnanya merah ini ya. Nah, dari generasi pertama. Kemudian sesaat setelah aplikasi insektisida, dia akan mati yang tidak resisten, kemudian menyisakan yang resisten. Nah, yang resisten ini berkembang biak menjadi lebih banyak pada generasi selanjutnya, begitu seterusnya ya. Itu mekanisme yang terjadi. Kemudian lanjut ke bagaimana mekanisme terjadinya secondary pest atau yang dinamakan munculnya hama sekunder. Jadi hama sekunder itu terjadi ketika penggunaan dari pestisida itu menurunkan populasi dari reduce densities of unwanted target pest. Jadi penggunaan pestisida itu menurunkan populasi dari hama target kita. Di sini dinotasikan dengan pest A. Pest A ini hama utama kita. Oke. Hama utama kita turun. Namun implikasinya apa? Implikasinya akan men-trigger atau mendorong outbreak, ledakan populasi hama yang lain, yaitu hama B. Ini ya, silakan dilihat dari grafik yang ada di sini. N itu adalah jumlah, sedangkan T itu adalah waktu ya. AE ini adalah ambang ekonomi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan economic threshold, yang artinya adalah di situ adalah suatu sistem operasi atau referensi operasional yang menentukan apakah pengendalian kimiawi itu diperlukan atau tidak. Jadi ada ambang ekonominya. Sebagai contoh adalah ambang ekonomi dari brown plant hopper in paddy plant. Jadi ambang ekonomi dari plant hopper itu adalah wereng batang coklat adalah 5 insects per clump. Itu adalah 5 serangga per clump. Ini contohnya saja ya. Jadi ketika populasi dari wereng itu 5 serangga per rumpun, maka bisa dilakukan pengendalian secara kimiawi. Jadi yang namanya ambang ekonomi atau economic threshold itu berbeda-beda ya setiap hama ya.
Jadi ketika ada populasi dari awalnya AE-nya ada garis ini ya, awalnya di bawah ambang ekonomi, kemudian ketika dia naik sedikit di atas ambang ekonomi, kemudian dilakukan aplikasi insektisida. Namun yang terjadi setelah itu apa? Populasi hama A akan turun. Namun tidak disangka yang tadinya ada hama B di sini, hama B ini tadinya jauh sekali dia bawah ambang ekonomi dan kemudian akan naik secara drastis melewati di atas ambang ekonomi. Gitu ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi ini ada yang di atas ada gambar sebelum aplikasi insektisida, di situ ada hama A, hama B. Hama A, PSA itu jauh lebih banyak daripada hama B. Kemudian sesaat setelah aplikasi insektisida itu banyak dari hama A yang terbunuh atau mati dan kemudian menyisakan di situ hama B. Otomatis di musim tanam selanjutnya itu hama B itu akan kelimpahan populasinya itu akan jauh lebih tinggi dan bahkan kelimpahannya itu di atas ambang ekonomi. Seperti itu ya. Itu mekanisme terjadinya secondary pest atau kemunculan hama sekunder akibat dari penggunaan pestisida yang berlebihan. Oke, lanjut ke selanjutnya adalah pest resurgens. Resurgensi hama. Sebenarnya resurgensi hama ini apa sih? Coba kalian baca yaitu ya. Pest resurgens is the rapid reappearance of a pest population in injurious number. Artinya adalah resurgensi hama itu adalah kemunculan yang cepat dari populasi hama dalam jumlah yang banyak, usually brought after the application of a pesticide, setelah penggunaan pestisida. Untuk lebih jelasnya kita ke grafik. Ini ada grafik yang bisa dilihat yang menunjukkan bahwa ini ada ini ya, N ini adalah jumlah populasi. Dan T waktu ambang ekonomi itu adalah ambang yang ambang untuk dilakukan pengendalian secara kimia. Pada awalnya resurgensi itu hama di bawah ambang ekonomi ya. Kemudian dia suatu ketika dia populasinya naik sedikit di atas ambang ekonomi dan kemudian dilakukan aplikasi insektisida di sini ya, dilakukan aplikasi insektisida. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah aplikasi insektisida? Oke, populasinya akan turun di sini ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Populasinya itu akan naik secara drastis setelah penurunan tadi. Gitu ya. Jadi adalah resurgensi adalah kenaikan populasi hama secara drastis setelah aplikasi insektisida ya. Jadi awalnya turun, kemudian awalnya di bawah AE, kemudian naik di atas AE sedikit, dilakukan aplikasi insektisida, oke hamanya turun, dan kemudian akan naik secara drastisnya itu ya. Lanjut ke selanjutnya, tadi kan penggunaan insektisida yang intensif itu juga implikasinya adalah terhadap residu on a crop. Jadi adalah residu yang tertinggal dalam bahan pangan kita ya. Pesticide residue on crops, jadi residu pestisida itu dimonitor melalui maksimum residual limits atau maksimum residual level. Jadi itu adalah batas maksimum pestisida yang boleh ada dalam sampel makanan kita ya. Jadi itu ya, analisisnya berdasarkan adalah
bahan ya, quantity of a given chemical remaining on food product sample. Jadi analisisnya itu berdasarkan dari senyawa kimiawi yang tertinggal pada sampel kita. Jadi ya, maksimum konsentrasi residu pestisida, dan biasanya ini satuannya adalah miligram per kilogram. Dan setiap komoditas itu mempunyai MRL masing-masing. Jadi ada standarnya yang harus dipenuhi ketika suatu produsen itu ingin menjual produknya ke mungkin ekspor atau mungkin ke supermarket. Itu ada aturannya ya. Kalau untuk saya penjual di pasar tradisional saya rasa nggak ada, karena yang namanya biasanya yang concern terhadap MRL ini adalah lahan-lahan yang memang sudah menerapkan good agriculture practices. Jadi menerapkan praktis GAP, sudah menerapkan GAP. Dan lain kali kita akan bahas mengenai GAP. Dan juga jadi mulai dari jadi GAP itu adalah lebih ke bagaimana sih kita mengelola lahan kita, mulai dari misalnya olah tanah, kemudian penanaman, penyiraman, penyemprotan, dan lain sebagainya itu sudah sesuai standar. Dan juga misalnya ada pre-harvest and interval. Ada sebelum panen itu ada maksimal waktu yang tidak boleh dilakukan penyemprotan gitu, karena karena kalau semakin dekat dengan panen kita semprot, otomatis residu yang tertinggal itu kan jauh lebih banyak. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika kita mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, itu yang mungkin mengandung poison atau racun ya, yang berbahaya bagi tubuh kita. Karena residu ya ditinggalkan di dalam produk tersebut gitu. Oke, lanjut ke selanjutnya adalah ini ya, analisis. Jadi bagaimana sih cara kita menganalisis dari pestisida ini, residu yang tertinggal itu? Ini bisa kita lakukan di lab. Tidak banyak lab yang meneliti mengenai ini, atau tidak banyak yang melakukan uji ya. Ada lab-lab seperti kalau di Bandung itu ada lab kimia agro. Dia letaknya di depan Balitsa. Itu ada lab yang dia salah satu fasilitasnya adalah menguji analisis residu pestisida. Jadi kandungannya berapa dan sebagainya. Nah, bagaimana urutannya ya? Urutannya mulai dari sampling. Samplingnya bagaimana ya? Kita benar-benar harus di lahan itu sampling kita mengambil contoh tanaman kita yang akan dibawa ke lab itu yang harus betul gitu, karena teknik sampling itu juga ada aturannya ya. Ada misalnya ada huruf X, jadi samplingnya huruf X atau huruf S atau garis dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sampling cuma di tengah aja, di pinggir aja gitu kan, tidak memenuhi standar gitu. Preparasi sampelnya dipreparasi. Di sini ada minimal quantity atau minimal jumlah yang bisa dilakukan analisis, kemudian dilakukan sampel testing, konfirmasi atau identification, dan juga reporting of result. Jadi keseluruhan proses ini biasanya yang sampling itu biasanya dilakukan oleh produsen itu sendiri, misalnya petani. Kemudian sample preparation sampai reporting of result itu dilakukan oleh suatu lembaga. Dan apakah lembaga itu sangat penting sekali untuk uji analisis residu ini? Pasti sangat penting sekali ya. Kan di situ ada standar-standarnya yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah minimum size of a laboratory samples fresh food. Jadi ketika misalnya sampelnya itu kecil-kecil, misalnya berries, kemudian
peas, olive dan lain sebagainya yang kecil-kecil itu, atau dia ukurannya kurang dari 25 gram, ya minimal 1 kilo kita bawa ke lab ya, ke medium size seperti apples, orange, pear dan lain sebagainya itu ya setidaknya 10 unit atau bawah sekilo atau lebih, itu akan jauh lebih bagus daripada kurang. Yang big size contohnya cabbage, cucumber, grapes, nah itu at least 5 units setidaknya bawah 2 kilo, dan very big size itu at least 2 unit. Nah, itu adalah minimal sampel yang harus kita bawa ke lab untuk bisa dilakukan uji residual pesticide. Oke, ini adalah perspektif historic of pesticide use during Green Revolution. Jadi ketika Green Revolusi, saya tidak tahu apakah saya pernah memberikan tugas kalian ya di mata kuliah sebelumnya, karena saya lupa kelasnya ada banyak dan kelas mana yang saya beri tugas saya lupa. Kalaupun sudah saya beri tugas, oke, kita belajar kembali ya mengenai Green Revolution. Green Revolution is a set of research technology transfer. Jadi lebih ke transfer teknologi ya, dia terjadi ketika tahun 1950 sampai 1980-an sebenarnya. Tapi yang outbreak-nya sekali atau yang lagi in-nya itu 1950 sampai 1960. Di mana yang namanya Green Revolution itu adalah dia meningkatkan produksi pertanian kita secara global, secara worldwide. Mengapa produksi pertanian kita meningkat? Yaitu karena pada waktu itu penggunaan chemical fertilizer, penggunaan agrokimia, penggunaan insektisida, pestisida, dan lain sebagainya, including DDT, diklorodiphenyl trichloroethan, itu sangat tinggi sekali. Jadi produksinya banyak, besar-besaran karena ini, yaitu semua bahan kimiawi kita pakai dalam jumlah yang sangat besar. Dan bahkan itu ada di Time Magazine 30 Juni tahun 47 bilang DDT is good for me. DDT itu bagus untuk kita semua. DDT itu digunakan tidak hanya di skala sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor lingkungan, di sektor rumah tangga, di segala aspek dari kehidupan. Itu menggunakan DDT. Begitu dahsyatnya penggunaan DDT kala itu di seluruh dunia. Farmers use more and more DDT throughout 1915 and 1960. Jadi petani itu menggunakan lagi dan lagi DDT. Dan monocultures farming become the norm. Jadi pertanian kala itu adalah lebih ke monokultur. Bahkan World Bank itu mendorong negara-negara ketiga itu untuk mengganti komoditas mereka menjadi large scale growing crop, mengganti komoditas lokal mereka itu dengan komoditas-komoditas yang lebih bernilai ekonomi tinggi seperti beras, kopi, jagung, otomatis semakin monokultur. DDT kala itu mengendalikan tidak hanya hama pada pertanian, namun juga dia menghilangkan beneficial insects tuh. Dia menghilangkan serangga-serangga yang bermanfaat, which is sebagai musuh alamiah, natural enemies-nya mati semuanya. Ya. Dan DDT juga bisa membunuh atau membunuh ikan, birds, mammals, dan sebagainya. Mengapa mereka terbunuh? Karena mereka mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi pestisida. Misalnya, burung makanannya adalah serangga. Nah, serangganya saja sudah terkontaminasi DDT. Oleh karena itu, burungnya juga dia termakan lah DDT itu. Dan
Dan ini sangat sebelah kanan bisa dilihat itu dia adalah ibu-ibu cantik namanya adalah Rachel Carson. Dia menulis buku mengenai Silent Springs dan itu lebih banyak menjelaskan mengenai ekologi environmental impact atau impact secara lingkungannya terkait dari penggunaan DDT pada pertanian di United States. Jadi ini buku yang sangat fenomenal sekali. Nah, saya akan putarkan videonya. Nah, entah kalian sudah pernah belum ya melihat. Namun kalaupun sudah akan saya jelaskan ulang. Jadi DDT sekarang ini sudah tidak boleh ya digunakan secara worldwide karena dia sulit terdegradasi. Bahkan dia masih banyak tertinggal di sedimennya itu di samudra, di sungai dan lain sebagainya. Ini ya DDT story. Jadi cerita DDT itu sebenarnya ini ya DDT ini ada sea lions, ada singa laut ya. Ini tahun 70, tahun 90. DDT level DDT yang terkandung pada sea lions tahun 70 itu banyak gitu. Tahun 90 itu mereda gitu. Jadi karena ya penggunaan DDT itu sangat berkurang, bahkan kemudian di-ban atau tidak diperbolehkan. Oke, kita lihat videonya ya sambil biar lebih paham lagi. Oke, kita lihat videonya ya bersama-sama. Ini ada video sangat menarik sekali. DDT, silent. Pesticides weren't always thought to be harmful. To the contrary. In 1947, Time magazine carried an advertisement claiming DDT was good for people, homes, and farms. It took 20 years before scientists realized how dangerous it was. It begins with the war-born development of DDT. This diabolical weapon of modern science saved millions of humans, but killed billions of insects. Man, with this newly discovered force, has at long last gained the upper hand in our age-old struggle. Just like these mosquito larvae, it came from laboratories where top scientists from famous universities and from industrial and government organizations collaborated to develop something new and different. They succeeded. They perfected Pestroy, the most effective weapon man has ever wielded against insects. To begin with, this new pest killer is a DDT preparation. We realize what that means. Once a bug comes in contact with DDT, he's lost. All he has to do is just walk on any Pestroid-treated surface. DDT is absorbed through the feet and spreads throughout the insect's entire nervous system. The effect is disastrous. Dia menghisap DDT dan kemudian akan mati. But not for long. DDT next paralyzes, then kills. In both its forms, powder and liquid, Pestroy means doomsday to us insects. For this new insect destroyer contains a lot of DDT ini formulasinya sangat banyak sekali ya. Tidak hanya cairan, tidak hanya liquid, bubuk dan lain sebagainya. Banyak sekali. It's the way that it makes sure that bugs get the DDT that's in it. The same deadly effectiveness of the liquid form is found in the Pestroy powder. It is so easy to apply because of the new efficient dispenser package. All people have to do is to press the patented top like this. It's a handful of concentrated death. This powder is truly activated. It contains stabilized pyrethrum, an ingredient which literally stampedes insects from their hiding places to bring them into contact with DDT, indoors or outdoors. Penggunaannya indoor dan outdoor. Drives them out of cracks and crevices. Bahkan
DDT digunakan untuk semacam imunisasi polio. Health authorities of the city of San Antonio, Texas, attacked the germ carriers throughout the city. With the war discovered DDT in special sprayers, sections of the city are blanketed with the insecticide in the fight to stop the spread of the dread poliomyelitis. Every suspected spot is sprayed. Even the streams are disinfected, and in the parks and public Di sungai places, pun juga children seperti are itu ya. forbidden to gather. Tons of DDT are used in this fight against the dread disease, whose principal target is the young. Again, war has contributed one of its discoveries to save life. Penyemprotannya sangat 1945 tinggi to sekali. 1955, annual pesticide use on farms went from 125 million pounds to over 600 million. Soon, government agencies began treating even the suburbs with DDT. People thought it was a good thing because they got action in solving a problem. Mereka as they berpikir it's a good thing. They were, Makanya for mereka example, menyemprotkan complaining about semuanya itu. mosquitoes. And if the Untuk spray truck came nyamuk down the dan street, untuk they semua. were told to just stay indoors for a few minutes and everything would be all right. So you had the government endorsing a product. Dan And di you had situ the ada chemical industry pertentangannya ya, pushing it very ada aggressively. beberapa ilmuwan dan There was juga a development pemerintah. program going on within the corporate system saying, well, if a little bit is good, but a lot more is much better, isn't it? Public health departments staged demonstrations to convince the public of DDT's effectiveness and safety. Enthusiasm for the chemical knew no bounds, and few were questioning the wisdom of such use. Public places and private backyards were being treated whether people liked it or not. In 1957, planes sprayed a Massachusetts bird sanctuary owned by Olga Huckins, a friend of Carson's. In fury and desperation, Huckins told her kemudian what had kala happened. itu yang namanya Rachel The birds Carson showed itu all the symptoms kemudian typical of DDT menulis poisoning. suatu buku ya. Huckins artikel. knew that the planes would be back in spite of her Jadi protests. mengapa She asked Carson dikatakan for help. Silent Spring? Karena pada Carson awal itu later di musim remembered how semi the itu thought of the semuanya pada spring mati, bahkan silent of burung pun birdsong had moved her to tidak ada action. yang It was berkicau your personal satupun. letter to me that started it all. In it, you told what had happened and begged me to find someone in Washington who could help. It was in the course of finding that someone that I realized I must write the book. We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? This is one of the nation's best Ini sellers. bukunya First adalah printed on Silent September Spring 27, oleh Rachel 1962. Carson. In her groundbreaking book, Silent Country, confident that Trump, Oke, itu in ya. no small part, Nanti thanks untuk to a lebih new lengkapnya generation silahkan of dilihat powerful sendiri, pesticides. dilihat kembali But dan in Silent diresum Spring, Carson mengenai warned that progress had a price. video These ini. sprays, dust, and aerosols are now applied almost universally to farms, gardens, forests, and homes. Non-selective chemicals that have the Non-selective power to kill chemical. every insect, the good and the bad, to Kill- still the song of birds, Kill every the weeping of insect, good fish or in the the bad, streams. trees, All birds. this, though the intended target may be Semuanya, only ya. a few weeds or insects. Itu. Oke, lanjut ya mengenai ini. Menurut Orke tahun 2006, di sini tanaman itu bisa bisa loses ya, kehilangan hasil itu karena abiotic factor, dan biotic factor sudah kalian pelajari, dan kita sekarang lebih fokus ke sini animal pest itu tidak hanya serangga sebenarnya, ada mites, tungau, nematodes, slugs or snails, kemudian rodent, birds, mammals. Nah, ya. Dan nanti kalian akan praktikum mengenai tungau, Tetranisidae, tungau merah yang banyak ditemui di daun singkong. Ini dia kecil-kecil di daun singkong, warnanya agak merah, kecil sekali. Nah, ini silakan nanti dia mati.
Achatina fulica, dan juga Pomacea canaliculata. Pomacea canaliculata itu tutut ya. Hati-hati kalau yang mengkonsumsi tutut, ada banyak parasit termasuk nematoda di situ, semacam cacing parasit yang banyak parasit dari Pomacea canaliculata. Jadi tolong hati-hati ya makan tutut ya, bagi yang suka makan, karena karena yang namanya tutut kan dia hidupnya di perairan ya, sedangkan perairan misalnya di sawah itu merupakan habitat yang tepat untuk pertumbuhan cacing parasit ya, termasuk nematoda parasit, dan dia bisa memarasit Pomacea canaliculata atau keong. Lanjut ke selanjutnya adalah definisi dari integrated pest management. Itu adalah strategi yang secara ekosistem dia fokusnya ke pencegahan jangka panjang dari kerusakan hama melalui apa? Melalui kombinasi dari beberapa teknik pengendalian. Contohnya adalah pengendalian secara biologi, manipulasi habitat, kemudian secara teknik budidaya, kemudian penggunaan varietas resisten dan lain sebagainya. Nah, kita akan banyak pelajari nanti di pertemuan mendatang. Di sebelah kanan itu adalah IPM for Pests and Animals and Humans. Itu ada banyak pengendalian yang sebenarnya bisa kita lakukan ya. Mulai dari pengendalian secara fisik, mekanik, biological, chemical, dan sebagainya. Tujuannya adalah salah satunya adalah menjaga populasi hama itu di bawah tingkat duka ekonomi ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi. Sini FAO menjelaskan bahwa IPM adalah pertimbangan yang hati-hati terhadap teknik pengendalian yang ada, yang fungsinya dia menekan populasi hama dan menjaga agar penggunaan pestisida itu tetap di bawah ambang yang level yang bisa merugikan secara ekonomi ya. Tentunya juga akan meminimalisasi resiko kesehatan terhadap manusia dan juga lingkungan. Yang pasti kita harus menyelamatkan semuanya. Hama kita kendalikan, manusianya atau petaninya juga kita jaga kesehatannya, jangan sampai terpapar pestisida sintetik dan lain sebagainya. Dan juga secara lingkungan juga harus kita jaga. Jadi kalau yang namanya IPM itu emphasize the growth of healthy crop. Jadi IPM itu menekankan bagaimana kita menumbuhkan tanaman itu sehat gitu. Kalau tanaman itu sehat, otomatis kan juga kita bisa mereduksi penggunaan pestisida kimia dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Kemudian ini ada holistic approach, ada pendekatan secara holistik dan principle of IPM. Jadi pendekatannya harus secara banyak arah ya. Secara ekonomi dia pasti akan mau. Sebaiknya yang namanya pengendalian itu pasti secara ekonomi yang menguntungkan, jangan sampai kita rugi gitu. Terlalu banyak cost untuk pengendalian juga tidak baik. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Secara lingkungan dia environmental friendly. Kemudian diterima secara sosial. Karena ada beberapa pengendalian yang secara sosial dia unacceptable. Contohnya adalah penggunaan nematoda entomopathogin. Apa itu? Nanti kita pelajari ya. Jadi semacam cacing nematoda untuk mengendalikan hama. Berarti kita melepaskan nematoda atau semacam cacing ke lahan gitu. Nah itu secara sosial mungkin unacceptable. Kemudian dan harus bisa diadaptasi secara lokal. Karena integrated pest management yang ada di misalnya di luar negeri sana, misalnya di negara A, di negara Eropa, negara Amerika dan sebagainya, itu belum tentu diaplikasikan di negara kita. Karena apa? Kita mempunyai banyak sekali perbedaan ya. Jadi harus bisa diadaptasikan secara lokal.
Dan ada 4 prinsip dari IPM yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah budidaya tanaman sehat. Gimana caranya biar tanaman itu sehat, misalnya? Bagaimana benihnya, bagaimana penyiramannya, bagaimana pemupukannya dan sebagainya. Kalau yang namanya kalau tanaman sehat kan otomatis tidak mudah terserang penyakit ya, dalam tanda kutip seperti itu. Kemudian optimalisasi musuh alami. Contohnya adalah predator, parasitoid, cendawan entomopatogen, virus entomopatogen dan sebagainya. Entomopatogen itu adalah dia yang menyerang hama. Jadi kalau fungi entomopatogen ini berarti adalah cendawan yang menyerang hama. Semacam cendawan atau jamur yang menyerang hama, virus yang menyerang hama. Nah itu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah observe weekly atau monitoring atau disebut dengan scouting. Itu wajib dilakukan. Jadi tidak ada lagi nanti tiba-tiba populasi meledak tanpa sebab musabab ya. Jadi yang namanya IPM itu harus dilakukan pemantauan. Kemudian petani sebagai ahli. Karena apa di sini peran pentingnya adalah petani itu sebagai pengambil keputusan gitu. Gak apa-apa baliknya ke petani. Kemudian apa yang harus kita pahami dari IPM itu adalah sebelum kita jauh ke bagaimana cara mengendalikan hama, tentunya kita harus tahu dulu bioekologi dari masing-masing hama ataupun penyakit. Kita harus tahu siapa dia, siklus hidupnya, alat mulutnya apa, tinggalnya di mana, kesukaan makanannya apa, dan lain sebagainya. Karena tanpa kita tahu siapa yang akan kita taklukkan, itu akan mustahil kita bisa mengendalikannya. Kita tahu ambang ekonominya, misalnya 2 ekor per rumpun dan lain sebagainya. Kemudian lebih menekankan bagaimana cara budidaya yang baik dan benar bagaimana, dan yang penting lagi adalah pesticide as the last alternative. Kalau dalam piramid tadi, penggunaan pestisida atau kimia itu yang paling atas. Jadi sebagai alternatif terakhir. Apakah boleh menggunakan kimiawi? Boleh, namun sebagai alternatif terakhir. Itu pun dengan banyak pertimbangan ya, harus sesuai dosis, konsentrasi dan lain sebagainya. Itu ya implementasinya. Ini ada biological, mechanical control, cultural control, kemudian kita juga mengevaluasi, identifikasi, kita weather forecasting, peramalan cuaca, peramalan adanya peledakan hama dan sebagainya, itu harus kita perhatikan juga ya. Nah, saya pengen kalian berpikir lagi sebenarnya, mengapa sih kita susah-susah mengimplementasikan IPM? Dan tujuannya apa gitu kita mengimplementasikan itu? Yang seperti yang kita ketahui ya, nanti kita akan lebih bahas jauh mengenai ini untuk minggu depan. Jadi IPM itu tidak akan jauh dari tindakan pencegahan, cultural control, physical control, biological control, chemical control dan sebagainya. Tujuannya apa? Objektif dari IPM ini adalah mencegah kehilangan hasil dan juga kehilangan hasil post harvest. Jadi kita menjaga agar produktivitas itu nanti tetap tinggi. Dan kemudian secara ekologikal itu lebih environmental friendly gitu. Lebih kita bisa konservasi semuanya, baik itu tanah, air dan sebagainya. Loss of biodiversity, kita mencegah penurunan biodiversitas, mencegah kemudian resiko keselamatan kerja bagi petani, mencegah contohnya dan mencegah misalnya petani itu terpapar oleh pestisida sintetik, karena banyak sekali case dari occupational health risk ini atau resiko keselamatan kerja bagi petani itu ada banyak, bahkan ada bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Jadi kemudian gitu ensuring food quality and food safety both domestic and international market,
Jadi meyakinkan apakah apakah produk yang dihasilkan itu food safety, apakah aman. Jadi beda ya antara food safety dan food security di sini ada. Kalau food security ini lebih ke bagaimana sih kemampuan pemerintah itu untuk menyediakan pangan yang cukup, kemudian yang mudah diakses, mudah didapat kapan saja, banyaknya, kuantitas baik dan kualitasnya, mudah diakses ya. Availability of food of an individual ability to access it. Jadi bagaimana sih masyarakat itu bisa mengakses makanan itu dengan mudah, cepat, murah dan sebagainya. Kemudian objektif dari IPM ini juga untuk avoid ya, untuk menghindari resistensi dan juga untuk mungkin untuk kualitas air kita yang lebih bagus. Karena kualitas air ini kalau di kita itu kan masih mungkin kurang bagus ya. Kalau misalnya di negara Eropa, contohnya adalah di negara Belanda misalnya. Karena saya pernah di sana dan mereka dari waktu itu saya ada training dan tidak ada galon, tidak ada apa-apa di hotel itu, kita ambil air minum langsung dari keran kamar mandi aja gitu, bayangin gitu, saking bersihnya gitu. Kualitas mereka terjaga karena apa? Mereka ada aturannya bahwa misalnya penyemprotan pestisida dengan irigasi itu ada jarak minimal yang harus dipenuhi. Nah, bedanya dengan food security. Kalau food security adalah yang tadi yang saya jelaskan. Sedangkan food safety itu lebih kepada makanan itu aman jika tidak ada kontaminan biologi, kontaminan kimia, dan kontaminan fisik. Kontaminan biologi itu contohnya adalah patogenik atau yang penyebab penyakit misalnya cendawan, bakteri dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ada kontaminan itu. Kemudian makanan itu akan aman jika tidak ada kontaminan kimiawinya. Residunya rendah, MRL-nya rendah, dan sebagainya. Dan tidak ada kontaminan fisik. Contohnya adalah tidak ada contohnya misalnya kalau kalian makan ya, kemudian ada satu helai rambut, ada gravel, ada kerikil, ada serangga satu misalnya, itu adalah kontaminan gitu. Dan itu artinya makanan kalian tidak aman, tidak food safety gitu ya. Jadi istilah food safety itu adalah kondisi di mana makanan itu tidak mengandung kontaminan tersebut, baik itu biologi, kimia dan juga fisik yang dapat menyebabkan adverse effect on human health, dan menyebabkan efek yang buruk terhadap kesehatan kita. Dan ini penting ya, karena banyak impact-nya itu kepada misalnya kesehatan publik. Bayangin saja misalnya ketika makanan itu tidak food safety, kemudian sehingga makanan itu akan tercemar oleh sesuatu misalnya biological kontaminan. Misalnya adalah yang baru-baru ini ada virus baru, norovirus dari Tiongkok dan sebagainya itu ya. Dan itu juga food safety itu akan menunjang food security juga. Bagaimana ketahanan pangan. Jadi food security itu adalah lebih ke ketahanan pangan, kalau food safety adalah keamanan pangan. Jadi harus bisa membedakan ya, jangan sampai kalian anak pertanian bingung ya, food safety, food security itu apa sih ya? Itu jadi harus betul-betul beda ya. Kemudian juga food safety itu ada persaingan bisnis juga, yaitu trade, perdagangan. Itu sangat penting sekali karena jika kita mau impor atau ekspor dan sebagainya, itu ada standar-standar yang harus kita penuhi sehingga komoditas kita itu dinyatakan aman, MRL-nya dinyatakan dinyatakan aman dari kontaminan biologi, fisik, kimia dan sebagainya. Seperti itu ya. Dan kemudian ini ada kemudian lanjut, ini ada pest control dan ada pest management.
Apa sih bedanya antara pest control dan pest management? Jadi kalau kontrol itu lebih kepada bagaimana kita mereduksi atau mengurangi populasi hama secara cepat. Tujuannya adalah untuk membunuh hama ataupun penyakit, dan kemudian short term itu berarti jangka pendek dan lebih kepada melihat gejala daripada penyebabnya. Jadi entah penyebabnya apa, yang penting ada gejala hama atau penyakit langsung semprot gitu ya. Dan itu adalah kontrol. Jadi lebih kepada reaksinya tuh bagaimana setelah problem, setelah masalah itu ada gitu. Berbeda dengan manajemen itu lebih kepada bagaimana penurunan populasi hama ataupun penyakit, dan fokusnya adalah menjaga populasi itu agar tetap rendah gitu. Bagaimana cara hama itu boleh ada ataupun misalnya penyakit itu boleh ada, cuma dalam populasinya itu rendah. Itu bagaimana kita menjaganya agar tetap rendah. Karena kita harus menjaga keseimbangan ekosistem ya. Kalau misalnya benar-benar populasi hama itu habis, bagaimana dengan musuh alami? Jadi kita banyak yang harus kita perhatikan. Tujuannya adalah untuk pencegahan, dan kalau kontrol itu kepada short term, kalau yang manajemen itu kepada long term, itu lebih ke jangka panjang, menjaga populasi tetap rendah. Dan kalau yang tadi kontrol itu lebih kepada gejala, kalau yang ini adalah lebih ke bagaimana kita berpikir apa sih penyebabnya gitu. Bertujuan untuk mencegah hama ataupun penyakit itu menjadi problematik ya. Jadi lebih ekologikal yang manajemen ya. Oleh karena itu mengapa disebut integrated pest management ya, bukan integrated pest control. Karena sebelum adanya istilah IPM ini itu sempat itu menjadi integrated pest control. Oke, selanjutnya adalah characteristic of IPM. Jadi yang namanya karakteristik IPM itu membutuhkan pendekatan yang multidisiplin. Kemudian kita mengintegrasikan beberapa pengendalian. Kemudian lebih ke usaha pencegahan daripada kuratif. Kuratif itu seperti mengobati gitu. Dan kita butuh pengetahuan yang lebih banyak, yang intensif, pendekatan yang secara menyeluruh, kemudian spesifik lokasi yang saya bilang tadi ya. Dia IPM di negara A itu mungkin belum bisa diaplikasikan di negara B dan sebagainya. Bahkan jangan di negara A, negara B, daerah A, daerah B itu implementasi IPM itu juga mungkin berbeda-beda. Butuh adaptasi lokal, kemudian kita lebih menjaga bagaimana lingkungan itu sehat, biodiversitas sehat, human health-nya sehat, lebih ke sustainability, dapat mengkombinasikan low technology dan high technology. Kemudian butuh group action atau butuh kelompok yang lebih besar, farmer group atau kelompok tani. Percuma saja misalnya hanya 1 atau 2 petani saja yang menerapkan konsep integrated pest management atau pengendalian hama terpadu. Jadi butuh group action. Butuh training, karena petani itu juga butuh transfer knowledge dari yang pihak di atasnya yang lebih paham ya. Kemudian lanjut, ini ada assignment terakhir. Jangan bosan ya dengan take home assignment, karena sebenarnya take home assignment ini akan mengasah skill kalian semua dalam memahami mata kuliah yang sudah saya sampaikan. Resume lectures 5, kemudian resume video, kemudian buat 10 pertanyaan benar atau salah mulai dari kuliah 1, 3, 4, 5.
Kemudian juga selain itu buat multiple choice. Jadi per pertemuan itu 10 pertanyaan ya. Oke, selanjutnya thank you for listening me, for watching me. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan semoga membuat kalian untuk lebih bersemangat lagi untuk belajar dari teknologi pengendalian hama. Untuk Q&A minggu lalu sudah saya jawab di YouTube komen ya, silahkan diperhatikan. Mungkin masuk ujian, jadi jangan dilewatkan ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.